Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Jadina dengan NIM 407222005. Saya mahasiswa semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Matlaul Anwar Banten. Di sini saya akan membahas tentang korupsi, bentuk korupsi, dan dampak korupsi bagi kehidupan bermasyarakat. Teman-teman tentu sudah tidak asing dengan yang namanya korupsi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menyalahgunakan wewenang, jabatan, kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keuntungan keluarga, maupun keuntungan kelompok tertentu. Sudah jelas bahwa korupsi itu sangat merugikan bagi masyarakat. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk korupsi itu? Mari kita bahas satu-satu. Bentuk korupsi yang pertama yaitu adalah suap, pemberian uang, hadiah, atau fasilitas tertentu kepada pejabat atau pihak yang berwenang untuk mengubah keputusan atau tindakan tertentu yang menguntungkan si pemberi suap. Bentuk korupsi yang kedua adalah penggelapan, yaitu tindakan mencuri atau menggunakan dana atau aset yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi. Misalnya, para pejabat menggunakan dana publik untuk kepentingan mereka pribadi. Bentuk korupsi yang ketiga adalah nepotisme. Nepotisme adalah praktik memberikan jabatan, proyek, atau peluang kepada anggota keluarga ataupun kerabat tanpa memikirkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Sudah jelas, ini merugikan orang lain yang memiliki kompetensi tertentu di bidangnya. Menurut kalian, nepotisme di Indonesia masih banyak nggak sih? Bentuk korupsi yang keempat adalah kolusi. Kolusi adalah bentuk kesepakatan atau kerjasama rahasia antara dua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan umum. Bentuk korupsi yang selanjutnya adalah penyuapan, yaitu pemberian sesuatu, entah itu berbentuk uang, barang, ataupun jasa kepada pejabat atau pihak yang berwenang agar mendapatkan perlakuan yang khusus. Apa saja sih dampak korupsi bagi kehidupan masyarakat? Yuk kita bahas satu-satu. Dampak korupsi bagi masyarakat yang pertama adalah kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi. Sudah jelas, korupsi akan menghambat distribusi sumber daya yang tidak merata. Dana publik yang harusnya didistribusikan kepada masyarakat miskin atau untuk pembangunan seringkali disalahgunakan. Akibatnya, ketidakmerataan ekonomi dalam masyarakat itu pun terjadi. Dampak korupsi yang kedua adalah pelayanan publik yang buruk. Korupsi dalam pemerintahan atau lembaga layanan publik akan menurunkan kualitas pelayanan publik tersebut. Misalnya, dana yang harusnya dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, namun digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang harusnya mereka dapatkan. Dampak yang selanjutnya adalah hilangnya atau melemahnya kepercayaan masyarakat. Sudah jelas, ketika korupsi merajalela, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga yang bertugas mengatur negara. Hal ini akan menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, atau bahkan bisa memicu ketidakstabilan politik. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya korupsi merupakan suatu masalah yang sangat serius yang dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, bahkan politik dalam suatu negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan tegas dan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan negara yang bersih anti korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah guys, sekian pemaparan dari aku. Semoga ada manfaatnya and thanks for watching.